biasa dipanggil Rina. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara, kelas B. Nah, di sini saya sebagai juru bicara dari kelompok kami. Saya dan teman-teman di video kali ini kami akan menjelaskan materi antropologi dari bab 1, 2, 3, dan 4. Nah, teman-teman, di sini teman-teman saya akan menjelaskan ringkasan materinya. Dari bab 1 yang dibawakan oleh Maria Letluhur, dan bab 2 yang dibawakan oleh Uli Rohana, bab 3 oleh Irianti, dan bab keempat oleh Nelson Siasela. Nah, teman-teman, sebelum nonton video kami jangan lupa like, comment, and subscribe video kami ya teman-teman. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 mengenai asas-asas dan ruang lingkup antropologi. Pasti kalian sudah tahu apa itu antropologi dan ruang lingkup antropologi. Tetap saya akan menjelaskan lebih jelas lagi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan lingkungannya. Ruang lingkup antropologi adalah ilmu yang membahas keadaan sekitar manusia, di antaranya itu kebudayaan, kehidupan masa lalu, dan masa sekarang. Di dalam asas-asas dan ruang lingkup antropologi dibahas mengenai A. Fase-fase perkembangan ilmu antropologi. Fase-fase perkembangan ilmu antropologi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu sebelum 1800 Masehi. Diceritakan bahwa bangsa Eropa ke benua Afrika, Asia, dan Amerika selama 4 abad. Mereka itu membawa pengaruh besar kepada ketiga benua tersebut. Kalau fase kedua itu kira-kira pertengahan abad ke-19. Kalau fase ketiga itu permulaan abad ke-20. Kalau fase keempat itu sesudah kira-kira 1930 Masehi. B. Antropologi masa kini. Antropologi masa kini terbagi menjadi 2 perbedaan. Yang pertama itu di Indonesia itu mulai dikembangkan suatu ilmu antropologi khas Indonesia. Yang kedua teman-teman, itu ada 6 istilah antropologi. Yang pertama itu etnografi, etnologi, kulturkunde, antropologi, dan kultural antropologi. C. Ilmu bagian dari antropologi. Ada 5 ilmu bagian dari antropologi. Yang pertama itu paleoantropologi, yang kedua itu antropologi fisik, yang ketiga itu eugistik, yang keempat itu prehistori, yang kelima itu etnologi. D. Hubungan antara antropologi sosial dan budaya. Hubungan antara antropologi sosial dan budaya yaitu antara manusia dengan manusia tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena ketika manusia di dalam lingkungan sosialnya, maka akan tercipta suatu budaya yang mereka lakukan. Karena budaya tersebut dari sebuah interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya bab 2, makhluk manusia. A. Makhluk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya. Untuk mengetahui ragam makhluk hidup yang ada di muka bumi, para ahli biologi telah membuat suatu sistem klasifikasi semua makhluk hidup yang telah mendapat tempat sewajarnya berdasarkan atas morfologi dan organismenya. Kita dapat melihat dari bagan yang sudah tertera, bagan kedua, suku primata dan sub-sub golongannya. Yang B. Evolusi ciri-ciri biologi. Yang pertama, sumber ciri-ciri organisme fisik. Menurut para ahli biologi, itu termasuk di dalam gen atau dalam bahasa Inggris disebut gene. Pengetahuan para ahli mengenai gen itu mula-mula berasal dari penelitian terhadap seekor makhluk yang mempunyai susunan inti sel yang sangat sederhana, yaitu lalat, dengan yang terkenal dengan nama ilmiah Drosophila melanogaster. Teori Amandel mengenai itu sekarang sudah cukup terkenal dan tidak perlu diterangkan. Yang kedua, perubahan dalam proses keturunan. Percabangan terjadi karena beberapa proses evolusi. Para ahli biologi dapat dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, proses mutasi. Yang kedua, proses seleksi dan adaptasi. Yang ketiga, proses menghilangnya gen secara kebetulan atau disebut random genetic drift. Yang C, evolusi primata dan manusia. Yang pertama, proses percabangan makhluk primata. Manusia merupakan suatu jenis makhluk hidup cabang dari semacam makhluk primata yang telah melalui proses evolusi.
kita dapat melihat dari bagan keempat dan kelima. Bagan keempat, percabangan seluruh bentuk makhluk hidup di muka bumi. Yang kelima, bagan kelima, konsepsi terakhir tentang proses percabangan suku primata. Yang kedua, makhluk primata pendahulu manusia. Makhluk itu tidak dipandang sebagai suatu makhluk yang berada di antara kera dan manusia, tetapi sebagai seekor makhluk pendahulu atau prekursor atau makhluk induk yang mendahului baik kera-kera besar atau pongoid maupun manusia. Kedua-duanya hanya merupakan spesialisasi khusus dari makhluk induk tadi. Bagan keenam, kita dapat melihat konsepsi lama mengenai missing link dan konsepsi baru mengenai makhluk induk. Yang ketiga, bentuk manusia tertua di luar Indonesia telah ditemukan beberapa fosil yang menunjukkan banyak persamaan dengan fosil Pithecanthropus erectus. Kita dapat melihat dari gambar pertama perbedaan fosil Pithecanthropus yang pertama dengan tengkorak Homo species, yang kedua dengan tengkorak kera, dan yang ketiga juga selanjutnya. Bagan ketujuh, evolusi Homo sapiens dan kebudayaan. 4. Bentuk manusia dari kata Pleistosen muda. Sebelum Perang Dunia Kedua, fosil-fosil yang ditemukan di Gandong malahan dianggap sejenis dengan Homo neanderthal dan karena disebut Homo celensis dan lama terkenal dengan nama itu. Teuku Jakob, dan setelah hasil penelitian itu telah ditemukan beberapa fosil yang menunjukkan banyak persamaan dengan fosil Pithecanthropus erectus. Kita dapat melihat dari gambar pertama perbedaan fosil Pithecanthropus yang pertama dengan tengkorak Homo species, yang kedua dengan tengkorak kera, dan yang ketiga juga selanjutnya. Bagan ketujuh, evolusi Homo sapiens dan kebudayaan. 4. Bentuk manusia dari kata Pleistosen muda. Sebelum Perang Dunia Kedua, fosil-fosil yang ditemukan di Gandong malahan dianggap sejenis dengan Homo neanderthal dan karena disebut Homo celensis dan lama terkenal dengan nama itu. Teuku Jakob, dan setelah hasil penelitian itu tertulis sebagai suatu disertai dengan yang dipersembahkan kepada Universitas Erut di Nederland dengan judul Some Fables Pertaining to the Radical History of the Indonesian Region tahun 1967. Yang kelima, manusia sekarang atau Homo sapiens. Makhluk manusia Homo sapiens yang pertama-tama menunjukkan ciri-ciri ras Mongoloid adalah makhluk yang di fosilnya ditemukan dekat Gua Chow Kontiun, tempat ditemukan fosil Pithecanthropus pekitnensis terurai sebelumnya. Di bagian 8 sudah tertera bagaimana konsepsi terakhir tentang proses percabangan makhluk manusia. Yang D, aneka ragam manusia. Yang pertama, salah paham mengenai konsep ras. Dengan demikian, timbul misalnya anggapan bahwa ras Caucasoid atau ras kulit putih lebih kuat daripada misalnya ras lainnya. Tetapi lebih dari itu, ada anggapan bahwa ras putih pada dasarnya juga lebih pandai, lebih maju, lebih luhur, pendek, lebih tinggi rohaninya dari ras-ras lainnya. Yang kedua, metode-metode untuk mengkelaskan aneka ras manusia. Ciri-ciri morfologi itu yang dalam praktik merupakan ciri-ciri fenotip terdiri dari dua golongan, yaitu A. Ciri-ciri kualitatif seperti warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya. Yang ketiga, salah satu klasifikasi beragam ras manusia. Klasifikasi J.F. Blumenberg 1755 yang mengombinasikan ciri-ciri morfologi dengan geografi sistemnya. Klasifikasi J. Dunker 1889 yang memakai warna dan bentuk rambut sebagai ciri-ciri terpenting dalam sistemnya. Berikut ini suatu klasifikasi yang berasal dari A. L. Clover. Yang pertama, Australoid, penduduk asli Australia. Yang kedua, Mongoloid. A. Asiatic Mongoloid atau Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur. Yang B. Malayan Mongoloid
atau penduduk asli benua Amerika Utara dan Selatan dan orang Eskimo di Amerika Utara sampai penduduk di Terra del Fuego di Amerika Selatan. Bab 3. Kepribadian. A. Definisi kepribadian. Kepribadian atau personality yaitu susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia. Dalam bahasa populernya, kepribadian dapat kita artikan sebagai watak atau ciri-ciri seseorang. B. Unsur-unsur kepribadian. Terdapat banyak unsur-unsur kepribadian, yaitu yang pertama pengetahuan. Unsur-unsur daripada pengetahuan ini yaitu yang pertama penggambaran, persepsi, pengamatan, konsep, dan fantasi. Unsur yang kedua yaitu perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif atau negatif. Unsur yang ketiga itu dorongan naluri. Ada 7 macam dorongan naluri dari pendapat para ahli psikologi, yaitu yang pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, dorongan seks. Yang ketiga, dorongan untuk upaya mencari makan. Yang keempat, dorongan untuk bergaul. Yang kelima, dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya. Yang keenam, dorongan untuk berbakti. Yang ketujuh, dorongan akan keindahan. C. Materi dari unsur-unsur kepribadian. Seorang ahli etnopsikologi bernama F.C. Bellis membuat seluruh materi yang menjadi objek dan sasaran unsur-unsur kepribadian, yaitu yang pertama, beragam kebutuhan individu. Yang kedua, beragam hal dalam lingkungan hidup. Yang ketiga, berbagai cara untuk memperlakukan hal-hal dalam lingkungan diri sendiri guna memenuhi kebutuhan diri sendiri. D. Macam-macam kepribadian. Yang pertama, macam-macam kepribadian individu. Berbagai isi dari pengetahuan, perasaan, kehendak, dan keinginan kepribadian, serta perbedaan kualitas hubungan antara berbagai unsur kepribadian dalam kesadaran individu, yang menyebabkan keragaman struktur kepribadian pada setiap manusia. Oleh karena itu, kepribadian individu itu sangat unik. Yang kedua, kepribadian umum. Para pengarang etnografi abad ke-19 yang lalu hingga tahun 1930-an sering mencantumkan dalam karangan etnografi yaitu suatu deskripsi tentang watak atau kepribadian umum dari para warga kebudayaan yang menjadi topik etnografi mereka. Selanjutnya, kepribadian barat dan kepribadian timur. Dalam banyak tulisan tentang masalah kebudayaan, sering dibicarakan masalah perbedaan antara kepribadian manusia yang berasal dari kebudayaan barat dan kepribadian manusia yang berasal dari kebudayaan timur. Pembicaraan seperti itu pada mulanya tercantum dalam tulisan para sarjana sejarah kebudayaan, para pedagang karya sastra, dan penyair Eropa Barat. Ketika mereka menyinggung pandangan hidup manusia yang hidup dalam kebudayaan Asia, seperti kebudayaan Islam, Hindu, Buddha, dan Cina yang lokasinya geografis semua memang di sebelah timur Eropa. Kemudian, ketika para pedagang Eropa berkenalan dengan kebudayaan Parsi, kebudayaan Jepang, atau kebudayaan Indonesia, maka pandangan hidup dari kebudayaan manusia yang hidup di dalam kebudayaan tersebut itu dinamakan kepribadian timur. Dengan demikian, timbul dua konsep yang kontras, yaitu kepribadian timur dan kepribadian barat. Tidak jarang pula kita membaca dalam karangan-karangan mereka konsep kebudayaan timur lawan kebudayaan barat. Para cendekiawan Indonesia menyangka bahwa kepribadian timur mempunyai pandangan hidup yang mementingkan kehidupan kerohanian, mistik, pikiran prelogis, keramah tamahan, dan kehidupan sosial. Sebaliknya, kepribadian barat mempunyai pandangan hidup yang mementingkan kehidupan material, pikiran logis, hubungan berdasarkan asas guna, dan individualisme. Dalam kenyataannya, berbagai kebudayaan suku bangsa Indonesia atau yang dapat digolongkan ke dalam kebudayaan timur memang mementingkan upacara-upacara adat yang bersifat religi, penuh dengan unsur-unsur prelogis, mementingkan diskusi-diskusi tentang kebatinan, dan mementingkan mistik. Orang Indonesia memang tidak suka berusaha dengan sengaja, dengan gigih dan tekun, agar dapat mencapai suatu tujuan material. Sebaliknya, sukar juga untuk mengatakan bahwa kebudayaan Eropa tidak mementingkan kehidupan kerohanian. Mengenai sifat keramah tamahan dalam kebudayaan timur,
dan sifat asas guna kebudayaan Barat sebenarnya hanya suatu kontras yang relatif. Adat sopan santun dalam kebudayaan di Indonesia pada umumnya menyaratkan sifat ramah, tetapi hanya keramahan lahiriah. Sebaliknya juga tidak dapat mengatakan bahwa adat Eropa santun pergaulan dalam kebudayaan Eropa sama sekali tidak mengenal unsur keramahan. Malahan apabila orang Amerika misalnya bersikap ramah, maka ia sungguh-sungguh ramah secara spontan dan hanya ramah secara lahiriah saja. Adapun kontras mengenai gotong royong individualisme sebagai dua sifat untuk membedakan kebudayaan Asia dan Amerika. Kebudayaan Asia umumnya individualismenya memang kecil sekali, sedangkan individualisme sangat menonjol dalam kebudayaan Barat. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu masyarakat. A. Kehidupan berkelompok dan masyarakat. Yang pertama, kehidupan berkelompok dan alam binatang. Bukan hanya makhluk manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk hidup bersama individu-individu sejenisnya dalam sebuah kelompok. Dari ilmu mikrobiologi, misalnya jenis protozoa yang hidup bersama makhluk sel sejenis dalam suatu kelompok sebanyak ribuan sel yang merupakan individu sendiri-sendiri. Yang kedua, kehidupan berkelompok makhluk manusia. Manusia adalah jenis makhluk hidup dalam kelompok. Maka mengenai asas-asas hidup berkelompok yang telah dapat kita pelajari dari jenis protozoa, serangga, dan binatang berkelompok tersebut juga penting untuk mencapai pengertian mengenai kelompok makhluk manusia. Walaupun ada suatu perbedaan asas yang sangat mendasar antara kehidupan kelompok binatang dan kehidupan kelompok manusia. Dalam kehidupan kelompok binatang bersifat naluri. Naluri merupakan suatu kemampuan yang tepat terencana oleh alam yang terkandung dalam gen jenis binatang yang bersangkutan. B. Wujud kelompok manusia. Manusia di muka bumi ini berjumlah lebih dari 3 miliar dan seluruh makhluk jenis Homo sapiens ini menampakkan suatu keragaman yang disebut karena ciri ras Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan beberapa jenis lainnya berbeda-beda seperti yang telah disebut, tapi beragam ciri ras itu tidak menyebabkan timbulnya beragam pola tingkah laku manusia. C. Unsur-unsur masyarakat. Yang pertama, unsur masyarakat. Istilah yang paling lazim yang dipakai untuk kesatuan-kesatuan hidup manusia dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari adalah masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai adalah society yang berasal dari kata Latin kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari kata Arab yaitu syarab yang berarti ikut serta berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang paling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Yang kedua, kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri-ciri objek yang dapat dikenakan oleh pihak dari luar. Kategori sosial itu sendiri tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Dengan suatu dimaksud praktis tertentu, misalnya 18 tahun, dan kategori warga di bawah umur 18 tahun dengan maksud yang membedakan antara warga negara yang hak pilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga, golongan sosial. Konsep kategori sosial terurai sebelumnya, ada konsep lain yaitu golongan sosial. Konsep ini dalam buku pelajaran ilmu antropologi dan ilmu sosial bahasa asing dari kategori sosial tadi. Kedua-duanya biasanya memang disebut yaitu sosial kategori. Suatu golongan sosial juga merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh ciri tertentu. Walaupun demikian, suatu kesatuan manusia kita sebut golongan sosial itu mempunyai ikatan identitas sosial. Terima kasih.